lewat airnya menyeberang ke arah jembatan yang baru. Assalamualaikum teman-teman dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Pada hari ini kita kembali mengupdate teman-teman ya, Kali Gabus, yaitu di arah pintu air ini teman-teman. Di sini kita lagi mengupdate ya hari terkini di hari Sabtu guys ya. Ini ada beton yang merupakan saluran air bagian bawah ke arah Kali Gabus itu, yang tadinya masih posisi menempel ke arah jembatan ini guys, samping di bawah ya, sekarang terguling ya, jatuh nggak kuat oleh tekanan air. Oh ini tadinya ya, tadinya menempel di sana guys ya, tadinya menempel di sana karena mungkin bawahnya tergerus dan dia terguling guys. Nah ini tadinya menyambung, ini bagian yang sana putus. Nah ini yang dari Kali PJT yang masuk ke arah Kali Gabus, ini terguling ya, tadinya masih posisi lurus ke arah sana guys ya, masih menempel ke bagian pintu air ini guys. Dan karena derasnya air yang dari arah bawah yang sebelah sini guys ya, bawahnya tergerus, jadinya dia terguling, nggak kuat menahan beban dan dorongan air ya. Ini sudah terpatah tuh, patah dari bagian sininya. Padahal cor-corannya bagus, ini cor-coran lama ya, yang sudah puluhan tahun. Jadi tidak kuat dia menahan beban karena bawahnya tergerus, dia terjatuh dan terguling guys. Nah, kita akan coba lihat ini sisinya sudah semakin lancar ya, dan dia langsung ke bawah. Tapi sebenarnya kalau pintu air ini tutup guys ya, ini sebenarnya air Kali PJT, tetapi harusnya dia langsung mengarah sana, tapi nggak kuat ya, karena bawah itu tadi sudah pernah kita bahas, bawah daripada jembatan yang baru ini bocornya lebih tinggi, jadi dia tidak bisa menyeberang ya, harusnya masih mengarah ke Sri Mukti, karena di sini ada talangnya. Kita lihat dari sini ya. Nah ini ada talang yang menyeberang ke arah sini dan kemudian lurus menuju ke arah Sri Mukti guys ya, mengikuti pinggiran daripada jalan PJT ini guys. Tetapi tidak bisa lewat karena ada halangan. Di sini ada cor-coran tuh, terlalu tinggi dia, jadi tidak berfungsi secara maksimal jembatan ya, malah menghalangi lajunya air yang tadinya harus menyeberang ke arah sana guys. Nah itu cor-corannya terlalu tinggi, bawah ya, yang paling bawah, bukan yang atas, yang bawah, landasan bawahnya ya, yang merupakan lantainya. Nah kita coba lihat dari sisi sini. Ini suasana Gabus lancar ini hari ini, di hari Sabtu tanggal 31 ya, 31 bulan 1 guys, 2026. Nah kita lihat dari sini nih. Nah itulah yang terputus ya, terputus karena beban terlalu berat dan bawahnya tergerus. Tahanannya tidak nyampe ke bawah guys ya, tahanannya tidak sampai ke bawah, mungkin pondasinya dulu nggak sampai ke bawah, akhirnya terguling dan itu patah ya dari sambungan atas. Nah ini terpatah, ini patah guys. Nah ini tadinya menyambung ke bagian atas yang air mengucur itu ya. Jadi ada 3 sumbernya seperti yang sudah pernah kita lihat ya. Ini satu di tengah-tengah jembatan dan dari Kali PJT satunya ya.
Kalau yang ini juga sama-sama dari seberang. Kalau yang dari sini ini merupakan kali dari perumahan ya. Kali PJT juga yang di sisi sebelah daripada jalan ini guys. Ini tidak kuat menahan, ini roboh dia, roboh karena memang berat sekali ya, berat sekali guys, menyatu dia, tidak patah, tidak hancur, utuh dia guys ya, karena memang cocorannya bagus, cuman bawahnya aja yang kegerus, akhirnya dia tidak kuat menahan karena lebih berat di bawah daripada pegangan yang di atas guys ya, pegangan yang di atas akhirnya terpatah, putus ya. Oke teman-teman, inilah kondisi gabus hari ini, dan talinya lancar bersih, cuman agak butak aja, tapi tidak maksudnya tidak ini ya, tidak ada sampah-sampah terlalu banyak, cuman ada sedikit di sana. Nah ini guys ya. Akhirnya sekarang langsung jatuh ke bawah. Mudah-mudahan nanti itu tidak mengalami longsor lagi guys ya, tidak mengalami longsor. Sebenarnya tadinya memang bagus ya, sebenarnya bagus sekali, ada betonnya yang cukup kuat tadinya dan rapi, sekarang sudah berantakan guys. Nah ini sisi sini juga harusnya disambungkan saja ke seatpel ya, seatpel, dan ini digerus, diambil gitu ya. Tapi siapa yang akan mengurus ya guys? Siapa yang peduli ya guys? Kalau bukan perintah dari KDM, udah di sini semua ngumpul guys ya, dari kepala desa sampai ke bupatinya ngumpul kalau ada perintah ya. Tapi kalau seperti ini tidak ada. Kalau Bapak KDM diam, hal-hal seperti ini harusnya tidak diurusi sama gubernur ya, setingkat gubernur, tetapi kepeduliannya masih luar biasa guys ya. Termasuk masalah banjir yang sekarang lagi melanda di gabus ini ya. Memang seluruh Jawa Barat memang banyak yang banjir guys ya, banyak yang banjir, terutama di Bekasi. Dan hal-hal kecil juga harusnya bisa diselesaikan di tingkat-tingkat desa, tetapi kadang-kadang tidak tertangani dengan baik ya guys. Makanya banyak sekali masalah banjir yang hal-hal sepele yang dilaporkan kepada Bapak KDM guys ya. Tetapi namanya sebagai pimpinan daerah yang ada di Jawa Barat harus menanggapinya juga guys ya. Itulah keadaan dan kesulitan yang kita alami sekarang ini, yaitu kepemimpinan yang mumpuni harusnya sampai ke tingkat bawah ya, ke tingkat desa sampai ke RT-RT-nya. Kalau berfungsi secara normal dan kepedulian, tinggal melaporkan saja kalau memang harus dibutuhkan dana untuk ini ya, recovery atau perbaikan ataupun normalisasi, dibuatkan saja proposal. Dan kalau memang proposalnya tidak ditanggapin, ya itu bukan salah mereka lagi ya harusnya ya. Yang penting ada aksi, itu ada aksi di bawah. Kalau memang fatal, butuh dana lebih banyak dan harus diperbaiki, tentu sampai ke pusat pun turun tangan guys ya untuk mengeluarkan dana. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dan berulang-ulang, tetapi solusi dari masyarakat tidak ada ya. Artinya pimpinan daerah lah yang harusnya berperan untuk melaporkan dan menindaklanjuti, setidaknya membuatkan proposal guys. Nah seperti itu teman-teman ya.
Tadi ada yang mengganggu nih, ada yang bertanya. Jawara. Seperti itu, teman-teman semuanya dimanapun berada. Apakah Anda setuju dengan pendapat yang tadi? Jadi di masyarakat itu harusnya proaktif dan melaporkannya, dan laporannya sampai ke tingkat desa dan ke atas ya. Seandainya semuanya proaktif, mungkin masalah-masalah yang ada sekarang ini bisa dikendalikan ya guys. Kalau memang butuh dana besar, naik lagi ke tingkat atas. Kalau memang skalanya skala lebih besar lagi, ke tingkat nasional. Jadi harus seperti itu. Walaupun sebenarnya banyak juga kendala ya keuangan negara ini, tapi ada juga skala prioritasnya, dan mungkin akan ada solusi-solusi yang baik ya. Seperti apa? Karena memang di Bekasi ini guys ya, tidak termasuknya adalah dataran rendah semua ya. Termasuknya dataran rendah semua. Tidak ada perbukitan-perbukitan. Semuanya adalah menerima limpahan kali yang dari Bogor guys ya. Yang dari Bogor semuanya masuk ke Bekasi. Ada yang ke Jakarta memang, tapi kali yang ada di Bekasi ini sumbernya dari daerah Bogor dan Purwakarta ya, dari Purwakarta guys. Jadi solusi untuk saluran-saluran yang masuk ke sini, karena banyak sekali guys ya, dari Kalimalang aja itu sampai bercabang-cabang ya, masuk ke daerah-daerah yang membutuhkan pengairan. Tadinya banyak yang tidak difungsikan lagi, tetapi jadinya kelantar dan dibuat menjadi bangunan-bangunan liar seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat juga yang perlu dibenahi sebenarnya ya. Ya ini gerimis lagi nih guys. Wow, kita menghindar dulu nih. Oke. Nah, inilah suasana pada hari ini teman-teman semuanya di Kali Gabus guys ya. Wah, hujan ya. Oke teman-teman, tolong kasih komen dan pendapatnya ya. Hujan guys. Oke, demikian dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Salam sehat.